Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, halaman 87. Baris ke-13 dari atas, halaman 87, baris ke-13 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wujuhul muharramatu. Hal-hal yang diharamkan itu kathiratun, banyak. Jadi yang menyebabkan haram itu ada banyak. Mislu, contohnya adalah al-ghosobu, meminjam tanpa izin atau merampas. Kita berangkat ke masjid, sendalnya boleh minjemnya nggak bilang kepada teman, lalu kita main berangkat aja, lalu temennya nyariin ataupun temennya nggak nyariin, yang penting kita minjam tanpa izin, maka ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah lantaran ada ke masjidnya pakai sendal teman yang tanpa izin. Al-ghosobu itu meminjam tanpa izin atau juga merampas. Wasariqatu, mencuri. Nah, mencuri juga menyebabkan yang semula halal menjadi haram karena bukan hak kita. Di antara termasuk mencuri adalah korupsi. Uang negara bukan milik kita, kita ambil jadi milik kita, itu berarti hasil korupsi ataupun mencuri. Misalkan buat santunan anak yatim, santunan anak yatimnya tidak diterima oleh Allah, tidak menyebabkan halal, dan bahkan dia seolah-olah mengejek Allah.
Jadi dia tidak diterima oleh Allah, tidak menyebabkan halal. Buat ibadah, ibadahnya tidak diterima. Buat ibadah haji, ibadah hajinya tidak diterima. Wal khiyanatu, berkhianat. Jadi berkhianat sehingga menghasilkan uang, uangnya uang haram. War riba, riba. Di antaranya riba adalah mengurangi timbangan. Jadi mengurangi timbangan itu juga riba, hadirin sekalian. Kemudian di antaranya lagi adalah meminjamkan uang dengan bayaran yang lebih besar dari pinjaman itu, maka kelebihannya adalah riba. Wah, zaman sekarang udah umum, makanya kita jangan ngikutin yang umum. Jadi minjem ya buat nolong orang, bukan minjem buat dibisniskan. Jadi meminjamkan lalu kita mendapatkan hasil. Nah, hasil itu dengan lebih besar bayarannya itu adalah haram, hadirin sekalian. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Wa kadzalika idza kana malul insanil ladzi tu'amilu aw ta'khudhuhu min yadihi haraman. Jika begitu juga jika harta manusia yang dia bermuamalah dengan cara yang haram, lam yufidka al-akhdhu min malihi, maka tidak berguna mengambil barang haram tersebut. Jadi ada orang punya barang haram, lalu kita kepengen barang haram itu nggak berguna sama sekali buat kita. Jadi kita jangan kepengen, hadirin sekalian. Ada orang mencuri baju koko, saya beli deh buat sholat. Nah, ketahuan dia mencuri, kemudian kita beli, maka tidak berguna, hadirin sekalian. Tidak menyebabkan baju koko itu jadi halal, hadirin sekalian, karena diperoleh dengan cara yang haram. Wa in kana biwajhin sa'ihin fis syar'i, walaupun diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat, asalnya haram lalu dijual, uangnya jadi uang haram, bukan uang halal karena jual beli, tetap uang haram. Yang belinya tahu barang itu barang haram, tetap haram untuk dikonsumsi, hadirin sekalian, untuk dipergunakan, hadirin sekalian. Jadi haram itu buat ibadah tidak diterima oleh Allah, buat ngasih makan anak-anaknya jadi durhaka kepada Allah, sulit untuk taat, jadi tidak ada gunanya kita memakan makanan yang haram, hadirin sekalian. Mithlu zalika, semisal hal itu, ayyuhdi ilaika, dihadiahkan kepada kamu. Jadi ada barang haram, hasil curian. Wah, saya kan dikasih, tapi tahu kalau itu adalah boleh mencuri, dikasih kepada kita, ya kita tolak, hadirin sekalian. Kalau kita dikasih, tahu itu hasil curian, maka haram juga meskipun dihadiahkan kepada kita. Au yabi'ulaka, atau menjual kepada kamu, ala wajhin sahihin, dengan cara yang sah, dengan cara yang baik. Man ta'lamu, orang yang mengetahui, annama lahu haramun, bahwa harta itu adalah haram, au syai'an, atau sebagian, min malihi, dari hartanya itu, zalika, haram juga. Jadi kita tahu barang yang dijual itu hasil curian, lalu kita beli karena tujuannya pengen dapat murah, hadirin sekalian. Maka jual beli yang kita laksanakan itu tidak menyebabkan barang itu jadi halal buat kita, hadirin sekalian. Berarti kita harus hati-hati, hadirin sekalian. Ya minimalnya kalau tahu jangan jual, jangan kita beli, hadirin sekalian. Kalau tahu, kalau nggak tahu husnuzon. Jadi kita husnuzon, hadirin sekalian. Tapi kalau kita udah ketahuan orang itu penadah, hadirin sekalian, kita udah tahu orang itu penadah hasil curian, kita jangan jual beli atau beli di tempat itu, hadirin sekalian, karena sudah pasti haramnya, hadirin sekalian, yang menyebabkan yang kita pakai pun menjadi haram, hadirin sekalian. Falaisat al-muamalatus sahihatu, muamalah yang sahih, muamalah yang benar, tidak menjadikan tusayyiru, tidak menjadikan
Falaisat tidak al muamalatu sahihatu muamalah yang sahih yang benar tusayyiru menjadikan muamalah yang benar tidak menjadikan fima bainaka wa bainaha halalan barang tersebut antara kamu dan dia menjadi halal mahmakana haroman apabila barang itu memang haram. Hadirin sekalian, jadi hasil mencuri lalu dijual belikan. Jual beli itu muamalah sahihah, muamalah yang benar, tetapi tidak dibenarkan, tetap saja barang tersebut haram. Hadirin sekalian, kalau kita tahu itu hasil mencuri, hadirin sekalian, kita nggak boleh beli kepada orang tersebut. Hadza maudu'ul iskal, ini adalah perkara yang sulit. Waqad yughallid fihi man la basirata lahu, seringkali tergelincir orang yang tidak memiliki basirah. Yang penting kan murah, yang penting kan untungnya gede. Nah, kita mikir seperti itu, padahal kalau tahu haram. Hadirin sekalian, kalau nggak tahu boleh. Hadirin sekalian, jadi kalau kita mikir wah untungnya gede, hasil curian kita jual lagi, tidak menyebabkan halal. Hadirin sekalian, dan ini perkara yang sulit buat orang yang tidak punya basirah, tidak punya keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Fa'alima, diketahui, annal muamalata, bahwa muamalah in kanat sahihatan, jika muamalah itu sahih benar, la yusayyiru, tidak menjadikan al haroma, yang haram, halalan menjadi halal. Jadi muamalah yang benar tidak menyebabkan barang yang haram menjadi halal. Wa annal muamalatal fasidata, dan muamalah yang rusak. Muamalah yang rusak itu muamalah yang tidak dibenarkan oleh agama, misalkan menipu, misalkan mencuri, misalkan riba dan lain sebagainya. Muamalah yang rusak itu yasiru, menjadi biha, dengan muamalah itu al halalu, yang halal, haroman menjadi haram. Jadi barang itu haram, barang itu halal, barang itu halal milik kita, muamalahnya rusak, uangnya halal, kita gunakan buat minjemin orang, nanti kita dapat keuntungan. Nah, itu namanya riba, menyebabkan haram buat kita. Hadirin sekalian, jadi muamalah yang rusak menyebabkan yang tadinya halal menjadi haram. Hadirin sekalian, tapi kalau muamalah yang baik, yang haram tidak bisa menjadi halal. Hadirin sekalian, jadi caranya juga harus benar, uangnya juga uang yang halal. Hadirin sekalian, kalladzi tu'amilu muamalatan, seperti orang yang bermuamalah dengan suatu muamalah ghairu sahihatin, yang tidak benar, min riban, contohnya adalah riba, wa nahwihi, dan lainnya, ala malin halalin, atas harta halal, fayasiru bihadzalikal malu halala haraman, maka tidak menjadikan barang yang maka menjadilah barang yang halal itu menjadi haram. Jadi uang kita yang diribakan menyebabkan uang itu menjadi haram. Berarti kita harus selektif. Selektif itu tujuannya adalah selamat akhirat. Hadirin sekalian, Ma'lamu, kemudian ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu, annan nasa, bahwa manusia, bin nisbati ilal muamalati, terhadap urusan muamalah, fi umuri dunia, terhadap urusan dunia, ala salatasati aksamin, terbagi menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam manusia. Kepada siapa kita boleh bermuamalah? Al-qismul awwalu, yang pertama, bagian yang pertama, al-ma'rufu bis-sholahi wal khairi wal wara'i, orang yang dikenal dengan baik, jujur dan wara'. Wara' itu hati-hati terhadap yang haram.
tajuzu maka boleh muamalatuhum mutlaqan, bermuamalah secara mutlak kepada orang tersebut. Jadi ada orang terkenal jujur, terkenal taat agama, terkenal hati-hati, maka muamalah jual beli kepada orang tersebut sangat boleh secara mutlak, min ghairi su'alin, tanpa bertanya lebih dahulu, wala taftishin, dan tanpa menyelidiki. Orang kawan soleh ya nggak usah ditanya, nggak usah diselidiki, ini barang dari mana nih, nggak usah, karena kita tahu orang tersebut soleh pasti dari yang benar. Hadirin sekalian, wal qismusani, bagian orang yang kedua, humul majhuluna, yang tidak diketahui, mereka tidak diketahui, alladzi la ya'rifu bi salahihim wala taqlidin, apakah kamu mengenal orang tersebut baik atau tidak baik, wa ahwaluhum masturatun, keadaan itu tertutup, anka darimu, fahaula aidon, maka orang-orang ini juga tajuzu boleh muamalatuhum, bermuamalah kepada mereka mutlakon, secara mutlak. Kita nggak kenal nih orang benar apa nggak benar, kita jual beli ya boleh kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu, hadirin sekalian. Jadi kita tidak tahu, orang lewat, orang di jalan, toko di jalan, kemudian kita beli, boleh kepada siapapun, hadirin sekalian, karena kita tidak mengenalnya. Walakin, tetapi yustahabbu, disunahkan atau sebaiknya, as-su'alu, bertanya, wa taftishu, dan menyelidiki, in amkana, jika memungkinkan, birifkin, dengan lemah lembut, duna izain, tanpa menyakitkan hati orang tersebut, wa huwa minal waroi, dan ini termasuk warok, kehati-hatian, al mustahabbi, yang disunahkan. Akni, yang dimaksud dengan disunahkan, as-su'al, bertanya, hadirin sekalian, ini barang dari mana. Tapi kalau kira-kira akan menyinggung, udah nggak usah nanya, nggak apa-apa. Jadi sunnah bertanya, hadirin sekalian. Jadi kepada orang yang tidak dikenal kita boleh bermuamalah, hadirin sekalian. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal qismus salisu, golongan ketiga, hum al mu'arrafuna, orang yang dikenal, bitakhliti, suka melanggar, kilatil waro, dan sedikit kehati-hatian, wa kasratil mujazafati fi bai'ihim, terkenal sering menipu di dalam jual mereka, wa syira'ihim, dan membeli mereka, wa muamalatihim, dan urusan muamalah mereka. Wa haula yambaghi lil insanil muttaqi ayyu'amiluhum, bagi orang yang bertakwa sebaiknya orang ini tidak bermuamalah kepada mereka roksan, sama sekali. Orang udah terkenal tukang mencuri, kita jual beli sama mereka, jangan, hadirin sekalian. Jadi dilarang oleh agama orang yang sudah terkenal kedurhakaannya kita jual beli bisnis, apalagi kerjasama bisnis, hadirin sekalian. Jual beli saja, cari toko yang lain, hadirin sekalian, yang itu insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Tujuan kita adalah selamat akhirat, terhindar dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi